Jamaah yang berbahagia, berbicara tentang akhir zaman, betul kata beliau. Waduh, saya main tembak aja nih kemarin nih, suruh ngungkapin masalah akhir zaman ya, Ustaz. Bagi saya akhir zaman repot, Ustaz, mengerikan. Jangankan sih membayangkan, membicarakannya aja sebetulnya nggak mau, ogah. Mendingan saya bicara masalah yang lain, karena nggak mau ngalamin saya itu akhir zaman itu. Apalagi hari kiamat, nggak mau saya ngalamin. Wallah, maunya sebelum kiamat beberapa bulan lagi, mendingan kita game over rame-rame, betul gak? Daripada kita ngalamin hari kiamat, karena digoncang bumi ini dari bawah, diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari atas dibanting lagi bumi. Mantap gak tuh? Mau ngalamin kayak gitu? Naudzubillah min dzalik. Saya nggak mau ngalamin kiamat, bener. Dikasih gempa bumi aja sama Allah, bingung kita. Iya, pegangan kemana nih? Betul gak? Goyang kita sholat juga kan, baru ada lini aja udah pusing. Bener gak Pak? Bagaimana kiamat? Karena kata Rasulullah SAW, seburuk-buruk manusia itu adalah manusia yang nanti ketika akhir zaman akan selesai, dia ngalamin tuh. Naudzubillah min, ngalamin akhir zaman, ngalamin kiamat. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Tadi malam kajian di Cengkareng, airnya bening. Ini subuh bening juga. Mudah-mudahan yang nganternya amal ibadahnya bening. Amin ya Rabbal. Iya, pada saatnya itu digoncang perut bumi, diacak-acak sama Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah, nggak mau ngalamin. Cuman mau nggak mau kita harus memasuki fase seperti itu, betul. Fase akhir zaman, betul kata beliau tadi, Ustaz Qasim mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita ini berada pada posisi akhir zaman. Kalau udah Rasulullah SAW diciptakan, diutus ke muka bumi ini, maka kita adalah umat terakhir. Tapi jangan salah Pak, meskipun posisi kita umat terakhir, banyak yang mau jadi umat terakhir, bagian daripada umat baginda Rasulullah SAW, karena banyak jaminannya, banyak garansinya. Jadi umat Rasulullah SAW nggak ada umat yang lain, betul? Bangga nggak jadi umat Rasul? Seneng nggak Pak? Diam baik Bapak mah. Seneng nggak Pak? Enak gitu ya. Seneng Pak jadi umat Rasul. Banyak garansinya, banyak jaminannya. Bahkan Rasul itu mengorbankan seluruh jiwa dan raganya hanya untuk demi kita. Kita ini siapa sih? Siapa kita? Halo, cik, bos aja nggak mau ngejamin kita, betul gak? Betul gak Pak? Kita kerja puluhan tahun, kadang-kadang suruh bikin BPJS sendiri. Bikin dah lu BPJS sendiri dah, yang gratis. Ada tuh BPJS gratis, ada. Ada, padahal tanggung jawab dia tuh nguasin asuransi, betul? Mengasuransiin pekerjanya. Itu bos Pak, bos. Yang kita nguntungin dia, yang kita menghasilkan benefit buat dia, yang membuat dia besar. Rasul, kita tidak menghasilkan buat Rasul, kita nggak bisa memberikan keuntungan buat Rasul, tapi Rasul menjamin kehidupan kita. Betul gak? Wih, luar biasa. Wah, ini udah gak ada habisnya dah kalau kita bicara tentang syariat Islam yang dibawa oleh Rasul melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyebarluaskan syariat Islam. Oleh sebab itu, ini berhubung dadakan nih Ustaz, nggak apa-apa ya. Dalam konteks ini saya akan sedikit memberikan tanda-tanda nih. Terserah nih, mau dibilang tanda-tanda kiamat besar, kiamat kecil, tapi realistisnya ada, betul gak?
yang sehari-hari kita alamin itu ada di sini. Saya juga kena kalau saya bacain mah tanda-tandanya ini. Akhir zaman jelas, tapi tinggal nunggu jelegernya ini dunia masuk ke fase kita hisab. Kullu man 'alaiha fan. Bahwasanya setiap yang ada di muka bumi ini binasa. Yang ada di atas bumi ini binasa. Manusiakah, binatangkah, siapapun itu binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal, hanya Allah saja yang kekal selamanya. Wajhu di sini kan artinya muka Allah, tapi kita enggak definisikan dengan muka Allah. Artinya Allah saja yang kekal. Nanti pada hari kiamat Allah datang tuh Pak, turun ke bumi. Allah mengatakan, "Hei, saya ini Tuhanmu." Nyombong Allah, betul? Pantas gak Allah nyombong? Allah nyombong pantas ya? Iya, orang yang nyiptain kita sombong, pantas gak itu? Kagak ada pantas-pantasnya kita sombong, betul? Allah nyombong. Siapa yang selama hidup di dunia mengaku lebih besar dari aku, mengaku bisa hidup tanpa aku? Mana Fir'aun yang ngaku dia Tuhan seperti aku, kata Allah. Nanti tuh Allah turun. Namun pasti tanda-tanda kiamatnya Allah, baginda Rasul menegaskan di dalam hadis kitab Majmu' Az-Zawaid yang dikarang oleh Sahih Al-Amal. Ini boleh dikatakan hadisnya sahih, tapi sebagian mengatakan nggak bisa jadi patokan juga, tergantung. Tapi kalau kata saya mah buat fadhail amal keren nih, buat pedoman kita agar kita hidup bisa terarah. Apa kata Rasul? Ya masarul muhajirin khamsun idaftinihim bina wa'udhu billahi ayyarkubuhunna. Artinya apabila kita melakukan 5 hal, kita akan mendapatkan hukuman 5 hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan naudzubillah min dzalik tanda-tanda dunia akan berakhir. 5 hal, Pak. Ini sering terjadi di masyarakat kita. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yathilul fa'imata fi qaumi qattin hatta ya'lamu biha illa fasya'ibihimu ta'un. Artinya adalah apabila suatu kaum sudah terang-terangan melakukan perzinahan. Perzinahan, Pak. Tahu perzinahan ya? Pak. Perzinahan terang-terangan. Perzinahan di mana-mana. Udah terang-terangan semua, Pak. Bahkan saking terang-terangannya, ini kalau sudah terjadi, maka akan menjalar berbagai wabah dan penyakit yang tidak dikenal sebelumnya di kalangan mereka. Betul ya, Pak? Dulu ada penyakit apa namanya? Flu burung. Ingat gak, Pak? Flu burung, flu babi, ya. Terus ayam katelo, apa tuh? Itu terus banyak yang bergelimpangan, berguguran. Yang baru-baru kemarin apa tuh? Virus apa tuh? Corona. Kalau orang yang pikirannya negatif, itu katanya buatan manusia. Betul. Import dari Cina. Itu kalau orang yang nggak ngaji, Pak. Kalau menurut saya ya, mohon maaf ya, kalau beda prinsip ya. Halo. Kalau beda pemahaman, kalau saya memahaminya itu betul. Kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau menurut saya ajab. Benar gak? Masuk akal gak? Karena satu wabah, ta'un namanya, penyakit itu kalau sudah melebihi dari 40 hari, tanda tanya tuh. Ajab apa cobaan?
Hah? Berapa tahun tuh? Ada 3 tahun. Gembel saya itu Pak, 3 tahun Pak. Jumatan Jakarta libur. Jumatan saya kebanyakan tuh kantoran, Ustaz. Departemen Koperasi, Departemen Imigrasi, Departemen Hankam, kantornya Pak Prabowo. Libur tuh Covid. Nganggur saya Pak. Ngaji rutin diliburin Jakarta. Jangankan Jumatan, taraweh total sebulan kagak ada. Itu luar biasa ya. Betul. Itu baru digoncang daripada virus, nggak tahu virusnya segede apa. Dan kita mengingkari bahwa itu adalah dari Allah. Itu kiriman dari Cina. Kalau kita ngaji bab ini, tanda-tanda kiamat akhir zaman tiba, ini udah terjadi. Betul nggak? Udah ada itu. Itu luar biasa Pak. Jangan kita anggap enteng. Fase itu kita udah melewati belum? Udah melewati fase itu kan? Fase flu burung, fase flu babi, fase corona, fase apa lagi tuh? Fase penyakit apa namanya tuh yang tubuh kita pada bererong? Hah? Cacar ya, kayak cacar ular gitu kan? Betul. Wah, itu udah banyak. Coba jalan Pak. Jangan merasa kita bersih sendiri. Ada Pak. Betul ya? Nauzubillah min. Itu yang pertama. Kalau sudah perzinahan terang-terangan, di sini mah nggak ada ya Pak ya? Nggak ada kali di sini mah yang dagang begitu ya, nggak ada ya? Nggak ada. Nah juga harus dicek juga nih perzinahan secara sembunyi-sembunyi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, walam yang kudul mikyala wal mizan illa akhadu bisitin wa syirutil ma'ulati wa hiratit ta'ati alaihim. Artinya adalah apabila satu kaum telah mengurangi timbangan, ukuran serta curang dalam hal jual beli. Paham nggak Pak? Bapak dagang nih, dagang telur 1 kilo ada berapa misalnya? Ada berapa butir sekilo tuh? Hah? 16. Sekilo berapa duit Pak? 30.000. Hah? Saya mah tinggal makan doang Pak ya. Wah, ini ketahuan nih. Bapak-bapak hardolin, dahar modal ulin, nggak mau jalan capek-capek, betul? Nggak apa-apa sama saya. Jadi gitu Pak. Kalau udah satu toko atau dalam satu kaum ada transaksi jual beli, di dalam jual beli itu ada kecurangan. Telur 1 kilo misalnya 16 butir, kita kurangin 1 jadi 15. Sadar. Itu ngundang datang kiamat. Betul nggak Pak? Ngundang datang kiamat. Maka mereka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kemarau, kekeringan berkepanjangan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai saja kalau tidak ada binatang-binatang yang hidup yang melata di dunia, maka Allah nggak mau nurunin hujan Pak. Maka terima kasih tuh sama ayam tuh yang kalau bangunin tidur tuh, betul? Ada yang punya ayam di mari? Kok petok. Jam berapa tuh? Jam 4 bangunin ada? Jam 4. Terima kasih tuh Pak ayam yang udah bangunin kita, yang udah keliaran, kambing, kucing. Ini kadang-kadang kita ada kucing kita usir di rumah, betul gak? Soalnya pergi, tainya bau katanya gitu, bener gak? Harusnya enggak. Kalau dia enggak mau, enggak bisa dan tidak boleh untuk sembarangan, kita didik. Binatang tuh kalau kita didik dia lebih sadar daripada manusia. Yakin enggak? Bahkan nih guru binatang sama guru ngaji itu bayarnya gedean guru anjing Pak. Betul nggak? Halo, saya punya teman Pak. Aduh kalau tahu begitu mas saya kemarin ikut pendidikan guru anjing Pak.
Saya punya teman, dia apa ya, boleh dikatakan ini orang kehidupannya lumayan amat. Saya bilang, bener gak? Keluarnya jarang, paling 2 minggu sekali. Saya sering lihat dia tidur, ngobrol, ngopi. Ya cuman begitulah Pak. Kalau buat dengerin kajian-kajian masih nggak mau, tapi nggak apa-apa. Kita dakwah, kita kasih masukan. Karena itu kan hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah, betul nggak? Nggak semua hidayah dapat. Tadi 5 sob aja yang dapat hidayah Allah cuman berapa nih? Bener nggak sih? Mudah-mudahan mereka dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyadari bahwa thalabul ilmi adalah wajib. Bukan saya sok suci. Saya hadir di tempat ini memberikan kajian bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak. Bapak juga bisa tinggal buka kitab, kebet kitab di rumah, salin bawa kemari. Kalau bawa kitabnya langsung kelihatannya terlalu keren bagi saya. Betul Pak? Saya bawa beginiannya aja cangkangnya. Bapak juga bisa. Cuman kan harus ada spesifikasinya. Ada orang yang sesuai dengan sanad dan keilmuannya, bukan searching dari Google. Naudzubillah min dalik. Nah, oleh sebab itu mahal Pak. Heran saya juga, kenapa orang menghargai guru yang mendidik binatang. Anaknya itu privat sama saya Ikro. Mohon maaf ya Pak ya. Saya datang nih hari Rabu, giliran saya gitu ngajar. Jadi ada 3 ustadz Pak, rumahnya gede banget di daerah Prapanca. Tuh Prapanca, mana tuh Prapanca? Malan. Woi, Kemang tahu sendiri ya. Iya, datang. Coy, wih, itu guru apa coy? Bentar nih Ustaz, gue mau ngajarin anjing gue nih. Itu Pak, anjing nurut Pak, suruh mandi. Iya mandi Pak. Nah, dia tinggal begini doang, dandan tuh anjing. Dia tinggal begini doang, ambil buku tuh anjing Pak. Wah hebat juga nih anjing, ada gurunya. Ada Ustaz, mana gurunya? Lu bentar lagi datang loh. Saya ngeliatin lagi cara ngajarnya, cuman begini-begini doang nih Pak. Itu berapa sebulan nanti bayar? 6 juta Pak. Seminggu 2 kali. Berarti sebulan ada berapa kali tuh? 8. 6 juta dibagi 8 berapa tuh? Sekali kunjungan. Berarti hampir 750.000 ya. Cuman 1 jam Pak ngajarin anjing 750.000. Saya ngajarin Ikro. Mohon maaf nih bukan saya ngomong begitu ya. Saya ngajarin Ikro seminggu 2 kali. Setengahnya dia juga nggak ada. Cuman 2,8. Masya Allah ya. Lebih berharga anjing daripada Ikro. Kalau kita mau ekstrim ke situ Pak, ini juga yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang nggak ada takriman wa takdiman, cara mengagumi dan memahami. Naudzubillah min, itu yang kedua. Kalau nggak ada binatang nggak akan turun hujan. Ini udah berapa menit nih? Saya suruh 40 menit tadi. Gimana Ustaz? Saya mah sampai jam 7 juga sanggup Pak. Enggak ya? Saya kebut aja ya. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim bil anfusihim qaturuna minas sama walaulal bahaihim lam yaftaru. Apabila satu kaum penduduk, satu klaster, satu komplek, satu grand misalnya enggan membayar zakat, maka langit akan berhenti meneteskan air hujan. Tadi itu Pak masih nyambung ke kemarau, langit nggak mau netesin hujan. Ini jangan mentang-mentang gue bayar zakat sebulan setahun berapa? 3,5 liter fitrah. Iya bilang zakat fitrah doang itu mah. Jadi orang kita mah ambil pukul rata, setiap tahun gua zakat aja. Zakat dia pikir zakat fitrah mah udah kewajiban lu Paul buat ngebersihin diri. Bener kagak? Yang maksud di sini adalah zakat mal, zakat harta, zakat ijarah, kerja, ada zakat itu. Betul gak sih? Kerja gaji sebulan misalnya
kayak Pak Alan 15 juta sebulan. 15 juta. Iya. Keren ya enggak? Hebat ya. 15 juta. Itu 2,5%. Ustadz Alan mah tahu udah paham dah ya. Kayak bapak yang dagang omset sehari 1,5 juta misalnya, itu 2,5% pisahin tuh Pak. Jangan hitung bulanan, takut berat. Mau omset itu udah termasuk modal apa enggak? Udah pokoknya mah sehari dapat 1,5, pisahin dulu tuh 2,5% tuh. Set, masukin 2,5%, potong dulu, masukin celengan. Tos kayak saya begitu. Sehari 15.000 masukin. Nah, ketika udah masuk, daripada mau akhir tahun kayak mau 2 bulan sekali, serahin itu ke masjid atau ke guru ngaji, terserah, atau ke kiai bapak. Tapi yang pastinya di mana kita tinggal, di mana kita tinggal. Kecuali misalnya ini udah mapan, boleh kita kemana gitu. Kalau kita masih butuh operasional ya kita dulu, betul nggak? Kalau sudah itu nggak kita laksanakan, kendaraan ada zakatnya, tapi di atas udah memenuhi nisabnya. Mobil misalnya ada zakat itu tiap tahun Pak. Jangan kita bawa gelondong-gelondong aja enak-enakan. Sesuai harga, misalnya beli 150 juta kali 2,5%, keluarin tiap tahun. Kalau nggak mau keluar lu jual dah, jalan kaki, betul? Dah begitu. Biar apa? Biar nggak ada hisab Pak. Berat hisab. Mendingan kayak kita begini udah. Hisab kita enteng. Paling cuman ditanya hisab kita, sholatnya gimana, puasanya gimana, betul? Sholatnya ditanya, puasanya gimana, iman kita ditanya, syahadat kita ditanya, cuman 3 doang. Kita nggak ditanya tuh zakatnya, nggak ditanya pergi haji kagaknya. Boro-boro pergi haji, orang ngerokok aja sehari sebatang, betul kan? Makan aja sehari cuman sekali. Jangan bersedih, itu mengurangi beban kita, mengurangi hisab kita, betul? Berat Pak, kalau yang udah banyak mapan mah, tapi yang mudah-mudahan kita mapan, tapi kita bisa mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kalau udah sampai ke situ Pak, bener-bener Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan sama sekali menerima amal ibadah kita. Biar kata tunggang tungging, siang malam tahajud, kalau medit merepet meregejehe apa meregehese udah angsyong udah nggak ada hitungan kalkulasi, betul nggak? Karena sholat itu ada hisabnya, ada perhitungannya, semua ada. Ditanya nih nanti sama Allah sesuai nggak rukun sholatnya, wudunya gimana. Tapi kalau bicara masalah mal, zakat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala cash Pak, cash bayar, sama dengan kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cash bayaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Pak, nggak apa-apa, ini saya dengar kabar ini masjid ada yang sponsorin Pak ya, ada yang ngebangunin ya. Dari siapa tuh Pak? Kuwait ya? Iya, alhamdulillah. Terus Pak, pelihara. Kalau bisa mah jangan sampai bentar-bentar kita nanggok sama Kuwait juga, jangan. Kita udah dikasih bangunan begini, kita pemeliharaan, maintainnya sendiri, kita jos, betul gak? Jos keluarin, bener gak Pak? Ini yang kurang apa nih misalnya di sini nih? Aja, jangan bentar-bentar bikin proposal. Malu Pak Ustaz, kalau umat Islam itu benar-benar bikin proposal kalau perlu ya tiap Jumat nggak apa-apa Pak, tiap Jumat nanggok taruh depan sini nggak masalah, karena buat operasional kita. Karena memang orang Islam itu khud min amwalihim, ambil tagih, paksa tuh supaya ngeluarin zakat. Tuh orang Islam tuh maunya dipaksa aja Pak, betul nggak? Kalau nggak dipaksa belaga bokeh dah. Belaga peci begini nah. Ampun dah, udah kartu lama dah. Kalau ngelihat kita datang aja ke rumahnya, ya lu mau ngutang nih, ya lu kasbon dah, ya udah kelihatan. Padahal ada, tapi kita mau ngomong jadi males karena udah begitu duluan.
Oleh sebab itu yang terakhir, yang kelima, walam yang kudu ahdallahi wa ahda Rasulullah illa sallallahu alaihim abdun min ghairihim fa akharu yabqa ma fi aidihim. Itu yang terakhir, Pak. Yang terakhir, apabila satu kaum telah meninggalkan Allah dan Rasulnya serta melakukan larangan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menjadikan mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, lalu musuh itu akan mengambil paksa apa yang mereka miliki, bahkan tanah air mereka. Kejadian nggak? Kejadian nggak, Pak? Hah? Sesuai ya? Apa yang saya omongin? Saya nggak ngarang-ngarang, cuman ngambil aja punya abang saya, berat baca-baca, oh iya, udah catat. Palestina sesuai, benar gak? Karena apa? Karena memang itu nggak cuma Indonesia, semua ruang lingkup masuk. Kalau orang udah jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, mengerjakan larangan Allah, mengerjakan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dijauhi oleh Allah dan akan dihilangkan wibawa satu kaum. Dulu orang itu kalau dengar Islam mantap gak? Kalau dulu kalau nama Islam disebut, orang ngedengernya aja udah merinding ya, bener gak? Sekarang kagak ngaruh orang mau Allahu Akbar, takbir, tetap baik, nggak ada yang takut sama Islam. Kenapa? Karena girohnya ini, bukan saya nyalahin, nggak apa-apa, bagus, saya juga ikut. Cuman permasalahannya ketika kita begini, sebelum hari-hari begini kita usoli enggak gitu loh, bener nggak? Kita usoli enggak, mengerjakan larangan Allah, larangan Rasulullah enggak. Jadi benahin dulu diri kita, sesuai Islamnya gimana, ihsannya gimana, akhlaknya gimana. Setelah itu baru kita melanjutkan ke depan yang sana. Ya Pak ya, paham sampai di sini Pak ya? Udah hampir 1 jam. Tadi saya, 1 jam nih Pak. Mohon maaf lahir batin ya, udah lewat ya Pak ya. Saya suruhnya 40 menit. Ya ini belum masuk ke muncul dajjal, belum. Ya ntar kapan-kapan kali Pak, jangan sekali doang ya. Silaturahmi mah, betul gak? Man ahabba ayyubsata rizquhu wa yunsa'u, man ahabba ayyubsata lahu fi atharihi wa yansa'u fi rizqihi falyasir rahimah. Barang siapa yang selalu menjalin silaturahmi, barang siapa yang ingin dicintai Allah, dipanjangin umurnya, dimudahkan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahmi. Sering-sering silaturahmi. Alhamdulillah, kayak Pak Alan sering silaturahmi tuh, semalam di Masjid Patuha, terus di Al Ihsan, sekarang ke sini. Makanya rezekinya ngalir terus Pak. Panjang umur, yang lain seumuran dia pada bengek. Tapi dia mah suaranya melengking kalau kata ini. Masya Allah. Itulah kenapa? Karena fadilah dari silaturahmi, dapat pahala silaturahmi, dapat garansi dari Rasul panjang umur, dapat rezeki yang banyak. Mudah-mudahan setelah pengajian ini, besok yang dagangnya melimpah, yang kerja naik gaji, yang ngojeknya lurus, kagak belok-belok. Maksudnya lurus duitnya. Kalau belok-belok kan dapat dapat penumpangnya yang ecek-ecek, betul Pak? Alhamdulillah, karena garansi dari Allah. Sebagai semangat, mari sama-sama kita hadiri terus majelis di mana-mana, biar kita mendapatkan barokah dan fadilah keutamaan menuntut ilmu. Al-Fatihah ta'ala niyati hifdz zahir wal batin wan nafsi, khususan di jamaah Masjid Al-Mujahidin. Ya Hanan ya Manan ya dzal jalali wal ikram, amisna ala dinil iman wal islam bijahi sayyidil mursalin, nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mohon maaf lahir batin Pak, pasti banyak yang salah yang saya utarakan. Bapak ya yang paling benar karena Bapak diem, saya yang ngebaceo. Orang banyak bicara, banyak salahnya. Kabura maktan indallah ang takunu ma la ta'lamun. Paling celaka orang ngomong tapi yang laksanain apa yang dia omong. Naudzubillah min dzalik. Doain Pak biar saya istiqomah ya. Biar saya menjalankan perintah Allah. Apa yang saya ucapkan bisa saya aplikasikan dalam diri sendiri. Mohon maaf lahir batin, hadana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.